Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat, a'azani Allah wa iyyakum. Fi hadzal yaum nuwasil darsana fil hadis, natakallam wa nashrah naqra kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam. Al-an wasalna mazilna fi bab al-qisas. Al-an fi hadis asalis saufa natakalam anil qasamah. Di sini kita akan membicarakan hadis yang ketiga ini dalam bab qisas tentang qasamah. Ya, al-qasamah adalah sumpah pembunuhan. Naqra hadis awalan an Suhail bin Abi Hasamah radhiyallahu anhu qala intalaqa Abdullah bin Sahlin wa Mukhayyisatu bin Mas'udin ila Khaybar. Jadi Abdullah bin Sahal dan Mukhayyisah bin Mas'ud mereka pergi ke Khaybar. Khaybar itu daerahnya, wilayahnya Yahudi. Yang ketika itu terjadi gencatan senjata antara Yahudi dengan kaum muslimin. Tidak terjadi perang, menghentikan peperangan antara keduanya. Nah, mereka berdua ini pergi ke daerah Khaybar, daerahnya Yahudi. Wa hiya yauma idin sulhun. Jadi pada hari itu mereka berdua pergi dalam kondisi sulhun, sedang gencatan senjata, tidak terjadi peperangan. Fa tafarraqa. Kemudian keduanya berpisah. Antara Abdullah dan Mukhayyisah berpisah. Fa'ata Mukhayyisah ila Abdullah bin Sahlin. Kemudian datang Mukhayyisah datang kembali untuk bertemu dengan Abdullah bin Sahal. Wa huwa yatashahhatu bidamihi qatilan. Namun ternyata siapa tadi? Abdullah bin Sahal sudah meninggal dan berdarah. Fadafanahu. Kemudian Mukhayyisah menguburkannya. Tsumma qadimal Madinah. Kemudian Mukhayyisah kembali ke Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahlin. Yang Abdurrahman ini saudaranya siapa tadi? Abdullah bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal ini adiknya. Ya, intalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Mukhayyisah wa Huwaisah. Ini mereka bertiga pergi. Wa Mukhayyisah ibn Mas'udin, yang mereka pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga, Abdurrahman bin Sahal, Mukhayyisah dan Huwaisah. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Abdurrahman yatakallam. Maka mulailah Abdurrahman bin Sahal, ini adiknya Abdullah bin Sahal yang meninggal tadi. Abdurrahman bin Sahal berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, kabir. Yang besar dulu yang ngomong. Ini Abdurrahman kan adiknya siapa? Abdullah. Jadi dia umurnya masih agak kecil.
lebih muda. Kabir. Maka beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, yang besar dulu yang ngomong, kabir. Wa huwa ahdatsul qaumi. Dan Abdurrahman ini masih muda, yang paling muda. Fasakata, maka Abdurrahman diam. Fatakallama, kemudian berbicaralah Muhaisah dan Huwaisah. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahlifuna wa tastahiquna dama qadilikum aw sahibikum. Atahlifun, maukah kalian bersumpah? Sumpah atas apa? Bahwasannya Abdurrahman bin Sahal itu terbunuh, meninggalnya terbunuh. Maukah kalian bersumpah? Atahlifun wa tastahiqun, dan kalian berhak dama qatilikum aw sahibikum, dan kalian berhak mendapatkan bayaran atas darah dari teman kalian atau keluarga kalian. Jadi pihak korban ini yang menemukan keluarganya meninggal dan mereka menuntut dan mereka meyakini bahwasanya Abdullah tadi meninggalnya dibunuh karena adanya laus, adanya tanda-tanda atau jejak bahwasanya dia itu dibunuh. Namun pembunuhnya tidak diketahui. Jadi mereka bertiga diminta bersumpah bahwasannya Abdullah dibunuh, meninggal dibunuh. Jika mereka mau bersumpah dengan tuntutannya, maka mereka berhak mendapatkan diyat pembunuhan. Qalu, mereka berkata, mereka bertiga, wa kaifa nahlifu walam nashhadu walam nara. Ya, bagaimana kami harus bersumpah pada sesuatu yang kami tidak melihatnya? Ya, mereka tidak melihat bahwasannya Abdullah itu dibunuh. Bagaimana bersumpah dengan sesuatu yang tidak dilihat? Pembunuhnya enggak diketahui, enggak dilihat. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatubri'ukum yahudu bi khamsina yaminan." Atau kalian meminta Yahudi, orang-orang Yahudi bersumpah 50 sumpah. Atau pihak Yahudi yang diminta bersumpah. Ya, karena Abdullah meninggal di wilayah Yahudi. Pak Yahudi saja yang diminta bersumpah, ya, Yahudi saja. Qalu, mereka bertiga berkata, wa kaifa na'khudhu bi aimani qaumin kufar. Bagaimana kami mengambil sumpah dari orang kafir? Apa sah sumpahnya orang kafir? Mereka kafir. Fa aqalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indihi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar diyatnya, ya, diyat pembunuhan Abdullah bin Sahal. Fi hadis Hamad bin Zaid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hadisnya riwayat lainnya Hamad bin Zaid, Nabi SAW bersabda, yuksimu khamsuna minkum ala rajulin minhum fayadfa'u birummatihi. Kalian bersumpah, khamsuna minkum, kalian 50 orang dari kalian bersumpah ala rajulin minhum, pada salah satu dari orang Yahudi. Artinya kalian yang penuntut, pihak penuntut 50 orang silahkan bersumpah bahwasanya Abdullah bin Sahal itu dibunuh. Yang bersumpah 50 orang dari pihak penuntut. Bersumpah atas
menuntut satu orang dari Yahudi yang membunuh yang tidak diketahui tadi ya. Satu orang dari Yahudi. Nah, kalian bersumpah bahwasanya satu orang dari Yahudi itu membunuh Abdullah bin Sahal. Fayadfa'u birummatihi, maka kemudian akan dibayar birummatihi. Rumah itu apa? Ikatan leher seorang budak, rumah. Fayadfa artinya maka mendapat bayaran dendanya atau diyatnya. Qalu amrun lam nashhadhu kaifa nahlif. Sesuatu yang tidak kami lihat, bagaimana kami harus bersumpah. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, fatubri'ukum yahudu bi'aiman khamsina minhum. Kalau gitu, kalau kalian enggak bersumpah, maka Yahudi yang harus bersumpah. Ya, mereka 50 orang bersumpah bahwasanya mereka tidak membunuh. Qalu, maka mereka berkata, yang mereka bertiga tadi, siapa? Khaisah dan Abdurrahman berkata, ya Rasulullah, qaumun kufar. Mereka orang kafir ya Rasulullah. Bagaimana kita mengambil sumpah dari mereka? Wa hadis Sa'ad bin Ubaid, pada hadis yang lain riwayat Sa'ad bin Ubaid, fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubtila damahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau darahnya Abdullah bin Sahal ini sia-sia, mati sia-sia, tidak ada harganya. Tidak mau beliau an yubtila damahu fawadahu bi mi'ati min iblis sadaqah. Maka beliau membayar diat atas meninggalnya Abdullah bin Sahal dengan 100 ekor unta dari unta sedekah, unta yang ada di Baitul Mal. Hadal hadis ya tulab wa talibat aslun fi masru'iyatil qasamah. Ya, dasar atau dalil disyariatkannya al-qasamah. Wahia al-qasamah adalah al-aiman al-mukarrarah, sumpah yang diulang-ulang, bidak wal qatli, dalam menuntut pembunuhan, menuntut bahwasanya pihaknya ada yang terbunuh. Ya, tuntutan pembunuhan inda wujudil laus, ketika terdapat al-laus, tanda-tanda atau jejak bahwasanya fulan itu dibunuh. Wa huwa ma yaglib ala dzon sihhatid da'wa bihi, dan tentunya dengan keyakinan bahwasanya fulan ini dibunuh. Qala Az-Zuhri qala li Amr bin Abdul Aziz, inni uridu an adda al-qasamah ya'ti rajul. Di sini dijelaskan oleh Zuhri, qasamah itu ya'ti rajulun, datang seorang laki-laki min ardin kada, pada suatu tempat, wa akhar min ardin kada, dan orang lain pada suatu tempat, fayahlifuna ala ma la yaraun. Mereka bersumpah pada apa yang tidak mereka lihat. Jadi ya tulab wa talibat, qasamah ini jika ada seorang yang meninggal di suatu tempat dan ada tanda-tanda bahwasanya dia meninggalnya karena dibunuh, ya mungkin ada bekas cekikan, atau mungkin kepalanya putus, atau mungkin dia mati tergantung. Ya, ini kemungkinan dia matinya dibunuh, namun pembunuhnya tidak diketahui. Maka pihak korban, keluarga korban ini bisa menuntut diyatnya. Dengan cara apa? Qasamah tadi. Pihak korban bersumpah 50 orang. Jika kurang dari 50 orang bisa bersumpah satu orang dengan 50 kali sumpah bahwasanya keluarganya, anggota keluarganya dibunuh atau temannya dibunuh.
Nah, pihak tempat terjadinya pembunuhan, tempat terjadinya orang meninggal tadi, penduduk kampung tersebut bersumpah 50 orang atau satu orang bersumpah 50 kali bahwasanya mereka tidak membunuhnya. Nah, kemudian diatnya dibayar oleh pemerintah, oleh hakim dari wilayah tersebut. Jadi wilayah itu bertanggung jawab atas meninggalnya orang tersebut di tempat itu. Misalkan ada orang meninggal di Sukoharjo, meninggalnya tidak wajar seperti bekas pembunuhan, maka orang Sukoharjo bertanggung jawab atas meninggalnya orang tersebut. Nanti mereka diminta bersumpah dan nanti diminta untuk membayar, pemerintah Sukoharjo diminta membayar diatnya orang yang meninggal tersebut. Disinilah syariat Islam yang tentang qasamah, bahwasanya setiap darah, setiap nyawa itu sangat berharga. Kenapa pihak wilayah tadi yang harus membayar? Karena mereka telah lalai dalam menjaga keamanan, akhirnya mereka harus bertanggung jawab. Hakada ya tulab wa talibat darsunal yaum anil qasama. Nuwasil insyaallah fi waqtin akhar. Naktafi bihada wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.